Sejumlah pihak menyayangkan rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta ton melalui Perum Bulog. Hal ini kontradiksi dengan masa panen raya pada Maret dan April yang bisa menghasilkan 5,7 juta ton dan kampanye cinta produk dalam negeri serta benci produk asing. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, impor beras yang didatangkan oleh pemerintah melalui Bulog diperuntukkan untuk menjaga cadangan beras pemerintah atau CBP. Pemerintah harus memiliki iron stok beras yang cukup saat keadaan darurat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang dibarengi dengan kelangkaan stok beras secara bersamaan. Contoh, sekarang ini kita diumumkan bahwa beras ini hasilnya tahun ini akan baik. Tapi biar bagaimanapun, pemerintah mesti mempunyai iron stock. Iron stock itu tidak dijual serta-merta ketika panen. Keputusan itu adalah keputusan yang kita mesti lakukan bersama-sama kapan iron stock itu mesti keluar. Jadi mesti kita pahami dan kita juga mesti bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan yang memang bisa kita ambil. Tidak hanya dilakukan pada beras, Kemendak juga akan menjaga supply side dari barang komoditas penting seperti cabai dan bawang agar tidak terjadi kelangkaan dan harga yang tinggi atau anjlok di lapangan. Tidak menentunya sejumlah harga komoditas pangan kembali terjadi di masyarakat. Harga cabai rawit merah dan daging sapi terus merangkak naik. Kenaikan harga cabai rawit merah kembali naik di pasaran. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, cabai rawit merah menembus harga Rp125.000 per kilogram. Lonjakan harga cabai rawit merah mencapai 80% sejak awal tahun 2021. Akibatnya terjadi penurunan omset pedagang hingga 50%. Ada 125 lah gitu. Kalau ada tipis untungnya paling biasanya kita dapat untungnya kadang 125 ya? Ya. Kalau normalnya berapa sih Bang? Normalnya di bawah 50. Berapa kira-kira? 40, 35. 40, 35 ya? Sudah termasuk normal. Berarti ini peningkatannya berapa persen Bang kira-kira nih? Sudah 80%. Oh tinggi juga ya? Selain cabai, harga komoditas pangan lainnya juga mengalami peningkatan, yaitu daging sapi lokal. Peningkatan harga daging sapi mencapai 10% menjadi Rp120.000 per kilogram. Akibat meningkatnya harga daging sapi ini membuat pembeli membatasi jumlah daging, yakni sebesar 50%. Sebelumnya bisa jual 110. 110. Oh lebih dari 120 malah ya? Para pedagang berharap pemerintah dapat melihat dan mengevaluasi kondisi yang terjadi saat ini agar harga sejumlah komoditas pangan kembali normal. Pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM sejak 1 Maret 2021. Tujuan dari aturan ini adalah untuk meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kelas menengah melalui sektor industri otomotif dan properti. Dengan harga mobil dan perumahan yang lebih rendah karena pajak 0%, masyarakat diharapkan terdorong untuk membeli kendaraan baru. Kebijakan ini juga menuai pro dan kontra. Harapan dapat meningkatkan permintaan dan penggunaan kredit kendaraan bermotor serta mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga kelas menengah, juga berisiko terhadap penurunan pendapatan pajak pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, aturan ini dinilai berdampak minim karena pemberlakuan pajak 0% hanya berlaku 3 bulan. Mampukah insentif PPNBM menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti dan otomotif di tengah pandemi yang belum berkepastian? Halo pemirsa, selamat malam. Kembali berjumpa di program The Indonesia Economic Club bersama saya Aprivita. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi, mulai dari bansos, BLT dan dana desa.
bahkan kartu prakerja, insentif listrik, subsidi gaji karyawan, stimulus UMKM, dan baru-baru ini pemerintah kembali mengucurkan insentif berupa diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kita akan mengupas efektivitas dari insentif PPNBM ini dan saya ingin menyapa langsung Prof. Renald Kasali. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Di hari libur ini kita mesti membahas kaitannya dengan insentif yang baru saja diluncurkan kembali oleh pemerintah. Ini bukan kali ini saja, tetapi banyak insentif-insentif sebelumnya. Kalau terjadi satu ekonomi keadaan seperti ini, memang akan banyak insentif. Akan banyak insentif bagi pengusaha, juga akan banyak merger dan akuisisi. Pasti. Oke, apakah ini tadi seperti di paket berita sebelumnya disampaikan bahwa ini untuk menggerakkan konsumsi masyarakat? Yang menjadi pertanyaan, apakah ini memang menjadi target utama pemerintah tetapi tidak melihat yang terjadi di masyarakat sendiri, kebutuhan yang paling signifikan? Saya kira akan ada mekanisme koreksi, itu harus ada. Karena ketika dijalankan banyak pengambil kebijakan itu melihat di atas kertas. Oh, ini yang harus kita target. Yang jelas adalah setiap kita melakukan targeting, itu harus mampu menggerakkan perekonomian. Mampu menggerakkan perekonomian. Dalam arti kata, sasarannya tepatkah? Apakah yang diberikan bantuan ini akan menggerakkan atau tidak? Kalau tidak menggerakkan, dia harus cepat dikoreksi. Baik, Prof. Dan pemerintah tentunya akan mengungkapkan kebijakan pembebasan PPNBM bagi kendaraan bermotor dan properti. Akan mendorong pemulihan di sejumlah sektor industri. Anggaran yang dikucurkan pun mencapai 2,99 triliun. Dengan tujuan realisasinya perbaikan maksud kami ekonomi di sektor usaha, manufaktur ataupun pengolahan. PPNBM yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor diperkirakan akan mencapai 2,99 triliun dan ini kita masukkan di dalam program PEN kita tahun 2021. Sedangkan untuk PPN yang ditanggung oleh pemerintah di bidang properti ini kita estimasikan sebesar kira-kira akan mencapai 5 triliun dan ini juga masuk dalam insentif usaha yang di dalam pos PEN kita itu sekarang mencapai 58,46 triliun. Untuk PPN BM untuk DTP yang kendaraan bermotor 2,99 triliun dan untuk yang properti estimasinya 5 triliun. Ini masih estimasi, tentu nanti tergantung dari berapa akan realisir insentif itu yang akan betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita akan terus memantau ya dari berbagai insentif yang kita luncurkan. Ya, yang cukup signifikan bagi perekonomian di mana memberikan kontribusi sebesar rata-rata 19% terhadap PDB. Nah, di sini industri otomotif dan industri berbasis properti ini memberikan dukungan yang sangat substansial. Jadi sudah disampaikan bahwa peranan industri otomotif dan pendukungnya bagi perekonomian itu sangat besar. Ya, di mana industri otomotif dan pendukungnya menyumbang lebih dari 1,5 juta tenaga kerja dan juga berkontribusi rata-rata 700 triliun untuk PDB. Nah, diskon PPNBM ini ditujukan untuk meningkatkan purchasing power bagi masyarakat dan juga untuk menjumpstart ekonomi karena pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif termasuk juga properti akan memiliki multiplier effect bagi sektor industri lainnya. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari Menkyu dan Menperin terkait relaksasi PPNBM. Apakah relaksasi diskon PPNBM ini memberikan perubahan yang signifikan? Kita akan tanyakan langsung kepada narasumber yang hadir di studio maupun yang nun jauh di sana yang akan coba kami panggil. Baik, Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. Wakil Ketua Umum dari Real Estate Indonesia. Dan saya juga ingin menyapa abang saya tercinta, Bang Hotman. Halo. Apa kabar, Bang?
Aduh, sudah. Ya. Kalau sudah menggerakkan jarinya, itu berarti Bang Hotman sudah siap dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan ke depan. Bang Hotman. Benar itu. Benar ya, oke. Simpan dulu statement yang akan Anda sampaikan, tetapi saya ingin menanyakan kepada Ray terlebih dahulu. Kalau Anda melihat dari usaha pemerintah untuk menggerakkan sektor properti ini ke depan, seperti apa Pak Bambang? Apakah setuju ini merupakan angin segar bagi para pengusaha properti? Ya, terima kasih Mbak Vita. Jadi kalau kita lihat semua insentif ataupun usaha pemerintah tentu mempunyai dampak yang positif. Cuman memang dalam kesempatan ini kita melihat bahwa pemerintah agak sedikit setengah hati ya, karena yang diberikan hanya ke rumah yang ready stock. Sedangkan setengah hati, yang diharapkan dari yang pihak kita harapkan adalah tentu penjualan yang berlangsung seperti saat ini. Ada rumah ready stock, kemudian ada rumah-rumah inden yang kita bisa jual dengan menggunakan skema ini. Tentu akan ada macam-macam aturan yang harus kita atur ke depan. Tapi yang paling penting adalah kita coba dengan sistem yang sekarang berjalan. Kalau memang efektivitasnya bagus, saya rasa ke depan akan bisa diteruskan dengan sistem yang inden ya. Pak Bambang, ini kan sudah berlaku 2 pekan ya. Apakah di 2 pekan itu sudah terjadi perubahan minat dari masyarakat ya Prof ya terkait dengan keinginan untuk membeli properti? Ini nanti saya akan tanyakan kaitannya dengan Bang Hotman ini. Hotman ya. Iya. Kalau Bang Hotman tanpa PPN dengan PPN semua jalan. Bagaimana Pak Bambang? Iya, saya rasa begini, kalau kita bicara rumah yang non PPN ini hanya diberikan dengan rumah-rumah yang ready, dia hanya bisa diberikan ke rumah stok otomatis kan. Rumah stok itu relatif kalau di properti itu agak terbatas ya, nggak sampai 5% lah, karena boleh dibilang properti ini kan heavy capital. Kalau kita terlalu banyak invest juga tentu akan memberatkan semua pihak gitu. Jadi dengan hanya 5% yang mendapatkan fasilitas itu tentu masih jauh dari harapan kita. Tapi ini adalah satu kemajuan lah, karena dengan insentif ini diharapkan ke depan pemerintah bisa melihat hasilnya. Karena dengan insentif ini juga kan penjualan relatif cukup naik ya. Setengah hati, satu kemajuan, itu statement yang saya dapat garis bawahi dari Pak Bambang. Pak Bambang tahan dulu. Tapi ada kenaikan katanya. Tapi yang penting ada kenaikan. Cukup menggerakkan. Iya, oke. Kita akan lihat sosok dari tamu yang satu ini yang kontroversi dengan insentif diskon PPNBM ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah. Bagaimana dengan kelas sultan ya, seperti Bang Hotman? Apakah ini juga merupakan peluang bagi Bang Hotman untuk membeli lagi properti-properti lain? Berikut ada tayangan yang menarik buat Anda. Hotman Paris Hutapea bukan hanya dikenal sebagai pengacara ternama Indonesia, tetapi juga pebisnis ulung. Memiliki koleksi mobil mewah mulai dari Lamborghini hingga ratusan bisnis properti. Hotman tercatat memiliki 200 unit ruko yang tersebar di Jakarta hingga membuatnya dijuluki investor ruko kelas kakap. Hotman juga memiliki 12 villa mewah di Bali yang harga sewanya mencapai puluhan juta rupiah. Salah satu villa yang dimilikinya adalah The Cliff Hotman Paris 6 Pandawa yang berlokasi di kawasan Uluwatu, Bali. Selain villa, Hotman juga diketahui memiliki bisnis hotel di berbagai daerah. Salah satunya Hotel Serenauli di Laguboti, Toba, Samosir, Sumatera Utara. Dari bisnis villa dan hotel saja disebut-sebut memberi keuntungan hingga 30 miliar per tahunnya. Mengapa ruko, hotel, dan villa menjadi bisnis properti yang menjanjikan? Dibandingkan dengan emas, deposito, dan saham, investasi properti memiliki karakter tahan lama. Investasi properti menjadi menguntungkan seiring harga tanah yang semakin hari merangkak naik. Pertimbangan lain berinvestasi di sektor properti untuk menjaga investasi tersebut agar tidak tergerus inflasi. Properti juga bisa menjadi agunan atau jaminan yang paling solid. Pemirsa, Anda pasti penasaran apa yang ingin disampaikan ataupun apa pernyataan dari Bang Hotman terkait dengan PPNBM yang diberikan oleh pemerintah. Untuk kelas sultan. Untuk kelas sultan. Bang Hotman, ada efeknya nggak sih ke Bang Hotman ini? Atau ini salah satu angin surga lagi untuk menambah volume dari jumlah properti yang Anda miliki, Bang? Ya, kalau saya
berpendapat tadi seperti Pak Bambang bilang ini setengah hati. Kalau saya mengatakan justru lebih parah lagi. Ini sepertiga hati pun nggak ada. Karena sasarannya itu sepertinya hanya developer. Padahal industri developer, padahal corona itu kan berakibat terhadap masyarakat keseluruhan. Justru industri properti sekarang itu yang lesu itu adalah di secondary market. Artinya dari pembeli mau menjual ke yang lain, harga properti jatuh. Sekarang ini hampir semua orang ingin menjual propertinya. Akan tetapi kalau dari pribadi ke pribadi kan memang tidak ada PPN kan. Justru yang harusnya dibebaskan itu adalah pajak penjual yang 2,5% PPH maupun BPHTB, yaitu pajak peralihan hak atas tanah barang mewah, itu pajak pembeli yang 5%. Itu yang harusnya dikasih keringanan agar masyarakat yang ingin menjual koleksi propertinya itu bisa dapat dijual dan pembeli juga mempunyai kemampuan untuk membeli. Kalau sekarang ini kan hanya ditujukan kepada industri developernya, padahal yang harus ditolong itu adalah masyarakat yang sekarang korban corona yang ingin menjual rumahnya, akan tetapi pajaknya sangat tinggi itu, yang pajak penjual dan pajak pembeli totalnya 7,5%. Itu yang harusnya dikasih diskon yang tinggi. Karena sekarang ini di mana-mana properti jatuh harganya, khususnya di secondary market antara pembeli, bukan developer ya, antara pembeli pertama ke pembeli kedua ke pembeli ketiga, harganya jatuh total. Itu kira-kira. Jadi saya menyarankan bukan PPNBM yang sasaran, itu hanya sedikit dari sasarannya. Tapi yang paling utama itu adalah pajak penjual, pajak pembeli harusnya dikasih diskon. Saya berkali-kali mengatakan kepada di Instagram saya, kalau mau mencari uang dari pajak, yang paling gampang itu adalah keluarkan lagi tax amnesty yang kedua. Karena tax amnesty yang pertama kurang sukses. Tax amnesty yang kedua bisa menghasilkan duit ratusan triliun. Saya yakin itu. Karena terlalu banyak uang di luar negeri yang masih belum dilaporkan, baik dari uang korupsi, tapi pemerintah harus konsekuen. Kalau ada orang membuka dia punya ikut tax amnesty, harus benar-benar dilindungi. Itu yang harus dicari. Oke, jadi Bang. kalau ini Oke, ya. Bang, seperti Prof, ini seperti Bang Hotman ini ada ketidakpuasan, bahkan sedikit emosi. Bukan. Saya kira Bang Hotman melihat titik lain. Oke. Titik lain. Jadi perhatian pemerintah di sini, Bang Hotman melihat ada yang di sini, ada celah. Tentu saya kira ini adalah kritik yang positif yang tentu saja bisa memberikan kesempatan. Karena sama-sama tujuannya adalah untuk menstimulasi permintaan supaya terjadi pergerakan ekonomi. Itu yang diharapkan sebetulnya. Kalau dari kacamata Prof. Renat sendiri, bagaimana? Sisi Bang Hotman tadi adalah kelebihan stok di antara orang-orang yang secondary market itu tadi. Kelebihan stok yang dan itu tentu tidak... ada pajak-pajak lain tentunya di sana. Oke, sepertinya semakin menarik, kita break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana Bang, tetap di situ Bang ya. Dan pemirsa di Indonesia Economic Club akan segera kembali sesaat lagi.